Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen pada mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman-teman di kelas 01 PKK yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Ramdhani Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul menganalisis kasus akibat perjodohan di usia dini mengakibatkan pendidikan terhambat. Baik, selanjutnya langsung saja saya mulai pada pembahasan berikut ini. Apakah pengaruh perjodohan di usia dini terhadap peserta didik? Perjodohan di usia dini menjadi salah satu persoalan yang terus dilakukan upaya untuk mengatasinya, karena perjodohan di usia dini menghasilkan banyak dampak negatif, tidak hanya bagi individu yang melakukan perjodohan dini tersebut, melainkan juga bagi negara, karena dengan menikah pada usia dini, banyak anak-anak Indonesia menjadi putus sekolah. Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia menjadi meningkat dan kualitas sumber daya manusia semakin rendah. Selain itu, berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, baik itu gangguan kecemasan, stres, atau depresi, karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri dan tanggung jawab keluarga. Berikutnya adalah contoh kasus. Pada artikel ini yang diterbitkan oleh BBC News Indonesia pada tahun 2019 merupakan salah satu contoh kasus perjodohan pada usia dini yang menghambat pendidikan peserta didik. Pada artikel ini, BBC News menuliskan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan, berikan ijazah, jangan buku nikah, perjodohan di bawah umur yang merenggut cita-cita dharma. Adapun faktor-faktor penyebab perjodohan di usia dini, yang pertama ialah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yang berhubungan dengan psikologis manusia seperti pola pikir masyarakat atau pengaruh budaya masyarakat lain, menjelaskan bahwa mayoritas anak perempuan diperintahkan oleh orang tuanya untuk menikah dengan beberapa alasan. Salah satunya yaitu mematuhi hukum adat istiadat yang sejak zaman nenek moyang berlaku. Kemudian yang kedua ialah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah, menyebabkan mereka berpikir atau keluarga peserta didik berpikir lebih baik menikah daripada menganggur. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat memengaruhi penyebab terjadinya perjodohan pada usia dini, karena pendidikan yang rendah merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Yang keempat, terdapat faktor agama. Agama merupakan salah satu faktor penyebab perjodohan dini dengan alasan mereka menjodohkan anak mereka untuk menghindari perzinahan dan fitnah yang dapat menyebabkan dosa besar. Kemudian, faktor yang terakhir ialah orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia anak yang akan dijodohkan karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan. Berikutnya adalah solusi yang saya berikan untuk mengatasi kasus perjodohan di usia dini. Yang pertama, mengutamakan pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak aman dari perjodohan pada usia dini. Pendidikan memastikan bahwa anak memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan dan sarana untuk menghidupi keluarga mereka di masa yang akan datang. Pemberdayaan perempuan. Perempuan memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri. Mereka dapat berdiri dan mengatakan tidak terhadap ketidakadilan seperti perjodohan di usia dini yang dapat merempas cita-cita mereka. Kemudian, memberdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu
hak-hak dan perlindungan anak ketika orang tua dan tokoh masyarakat dididik tentang banyak konsekuensi negatif dari pernikahan anak usia dini, itu dapat menginspirasi mereka untuk mengubah pandangan mereka membela hak-hak anak dan perlindungan anak serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Berikutnya ialah memperluas lapangan pekerjaan. Ketika keluarga memiliki peluang ekonomi yang meningkatkan, mereka cenderung tidak menganggap anak perempuan mereka sebagai beban ekonomi. Hal ini terutama benar jika seorang perempuan di sekolah memperoleh keterampilan berharga yang akan membantu menghasilkan pendapatan di masa depan. Selanjutnya, menegakkan pemberlakuan perundang-undangan sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan undang-undang ini di antara pejabat, pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk memastikan undang-undang tersebut ditegakkan, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk meningkatkan usia minimum untuk menikah menjadi 18 tahun merupakan langkah awal yang penting untuk perubahan positif. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Adapun kesimpulan dari materi ini, pernikahan bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup. Maka pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik di sini erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah serta pendidikan, pengetahuan yang luas guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Sedangkan 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Perjodohan yang dilakukan pada usia dini membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu. Peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa yang belum siap dilakukan untuk anak perempuan. Maka dengan itu sangat penting untuk orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak untuk menghindari dampak-dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Sekian dari materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.